Dia pikir kamu selalu ada buat dia. Dia pikir kamu gak akan pernah pergi. Karena dari awal kamu selalu ada, selalu bantu, selalu tanya kabarnya, selalu jadi orang yang peduli waktu gak ada yang lain. Tapi ada hari di mana kamu berhenti untuk menjelaskan dirimu lagi. Kamu tidak marah, kamu tidak teriak, kamu tidak balas panjang, kamu cuma diam. Dan diammu itu bukan tanda lemah, tapi tanda kuat. Karena orang yang diam tanpa drama itu biasanya sudah selesai. Dia dulu pikir kamu bakal balik karena kamu selalu balik. Dia pikir kamu bakal chat duluan, kamu bakal minta maaf duluan, kamu bakal jelasin duluan, kamu bakal cari dia duluan. Tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Kamu berhenti ngejar, berhenti mikir berlebihan, berhenti berharap. Dan waktu kamu hilang, dia baru merasa ada sesuatu yang hilang. Karena orang biasanya baru sadar pentingnya sesuatu ketika itu sudah gak ada lagi. Diammu berubah jadi cermin buat dia. Dia mulai lihat sesuatu yang dulu dia gak pernah lihat. Dia dulu pikir kamu butuh dia. Tapi ternyata dia yang butuh kamu. Dia mulai nunggu notif dari kamu. Setiap ponsel bunyi dia pikir itu kamu. Tapi kamu enggak muncul. Dia style story kamu diam-diam. Dia lihat kamu terlihat tenang. Itu bikin dia takut karena orang yang pergi dengan tenang biasanya sudah sembuh. Dia mulai mikir, kok dia tidak kembali? Kok dia tidak cari aku? Kok dia tidak marah? Diammu bikin dia bingung. Karena dulu dia punya kendali. Tapi sekarang kendalinya hilang. Dulu kamu yang overthinking. Sekarang dia yang overthinking. Dulu kamu yang tanya-tanya. Sekarang dia yang tanya-tanya. Dulu kamu yang sedih. Sekarang dia yang sedih. Semua peran kebalik sendiri tanpa kamu perlu ngomong apapun. Dia mulai kirim pesan kecil, pesan salah kirim, meme nostalgia, atau cuma nanya, kamu baik? Tapi kamu tetap diam karena kamu bukan lagi orang yang minta remah-remah perhatian. Kamu bukan lagi orang yang rela nunggu seseorang yang gak pernah milih kamu. Kamu sudah selesai mengejar. Dan hal paling menyakitkan buat dia adalah dia baru sadar setelah terlambat. Dia mulai ingat semua hal kecil yang dulu kamu lakukan. Tanya udah makan atau belum, nunggu dia pulang, dengerin ceritanya, jadi tempat curhat, jadi tempat aman. Tapi waktu dia mencoba kembali, tempat itu sudah tidak ada. Tempat itu kosong. Dan itu bikin dia merasa kamu seperti hantu yang ada tapi tidak bisa dia sentuh. Karena kamu hadir di kepalanya tapi tidak hadir di hidupnya. Ada saat di mana dia lihat parfum yang kamu pakai, lagu yang kamu suka, makanan yang kamu suka, tempat yang dulu kalian datangi. Tapi semua itu cuma bisa dia simpan sendiri. Dia tidak bisa kirim ke kamu lagi. Dan itu bikin dia menyesal. Menyesal karena dulu dia pikir kamu gak akan pergi. Menyesal karena dia pikir kamu selalu ada. Menyesal karena dia pikir dia punya waktu. Tapi waktu itu habis. Dan yang paling ironis, dia pikir dia yang bikin kamu hancur. Tapi sebenarnya dialah yang bikin kamu jadi lebih kuat. Dulu kamu nangis karena dia. Sekarang dia yang nangis karena kehilangan kamu. Dulu kamu mempertanyakan dirimu. Sekarang dia mempertanyakan dirinya sendiri. Dulu kamu yang nunggu. Sekarang dia yang nunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Kamu bukan pergi untuk menghukum dia. Kamu pergi untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena cinta yang tidak dihargai lama-lama membuat hati mengecil, suara pelan, dan mimpi hilang. Tapi kamu memilih diam dan pergi tanpa penjelasan karena penjelasan sudah tidak penting.
Orang yang mau paham tidak perlu dijelaskan, dan orang yang tidak mau paham tidak akan mengerti walau kamu jelasin 1000 kali. Itulah kenapa diammu lebih keras daripada kata-kata. Itulah kenapa perginya kamu lebih berat daripada teriakannya dia. Dan saat dia sadar kamu tidak akan kembali, saat itu dia paham apa yang sebenarnya hilang. Ketika seorang laki-laki yang selalu ada tiba-tiba menghilang, dunia perempuan itu berubah pelan-pelan tanpa dia sadari. Awalnya dia santai, dia merasa semuanya biasa saja, dia merasa kamu cuma sedang sibuk atau sedang malas membalas pesan. Dia masih yakin kamu akan kembali seperti biasanya, karena selama ini kamu selalu kembali meskipun kamu yang disakiti. Tapi hari berganti jadi minggu, minggu berubah jadi bulan, dan diammu membuat dia mulai sadar bahwa kali ini tidak sama. Ketika kamu diam, kamu sebenarnya sedang menunjukkan sesuatu yang kata-kata tidak bisa jelaskan. Kamu menunjukkan bahwa kamu sudah selesai berjuang sendirian. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi mau mengejar seseorang yang tidak menoleh. Kamu menunjukkan bahwa kamu bukan lagi laki-laki kecil yang butuh pengakuan. Diam itu terlihat sederhana, tapi diam itu adalah keputusan besar. Dan keputusan itu membuat dia merasa kehilangan sesuatu yang dulu tidak pernah dia hargai. Sekarang dia mulai merasa gelisah. Setiap notifikasi yang berbunyi dia berharap itu darimu. Setiap akun yang melihat story-nya dia berharap itu kamu. Tapi kamu sudah berhenti memberi sinyal. Kamu sudah berhenti memberi ruang untuk kembali. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apa aku terlalu sombong? Apa aku terlalu yakin dia tidak akan pergi? Apa aku terlalu nyaman dengan kehadirannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di malam hari ketika lampu sudah mati dan tidak ada yang bisa dia lakukan selain berpikir. Diammu berubah menjadi pengingat bahwa seseorang bisa saja pergi tanpa memberitahu, dan ketika itu terjadi kita tidak punya kuasa untuk menahannya. Setiap kali dia melihat laki-laki lain di luar sana, dia mulai sadar bahwa tidak semua orang punya kesabaran seperti kamu. Tidak semua orang punya ketulusan seperti kamu. Tidak semua orang punya waktu untuk mendengarkan, memperhatikan, dan menjaga tanpa diminta. Dan ketika dia membayangkan kamu melakukan hal-hal itu untuk orang lain suatu hari nanti, dadanya terasa sesak. Karena dulu itu miliknya, tapi sekarang milik orang lain. Dia mencoba menjaga harga diri dengan cara tertawa, nongkrong, upload foto, pergi dengan teman-temannya, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh seseorang yang dulu dia abaikan. Dulu dia pikir cintamu adalah kelemahan, tapi sekarang dia baru paham bahwa itu adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu berikan. Dulu dia pikir kamu akan terus menunggu, tapi sekarang dia baru paham bahwa orang yang menunggu juga punya batasnya. Dulu dia kira dia punya kontrol, tapi sekarang diammu mengambil semua itu darinya. Ketika kamu menghilang, kamu sebenarnya sedang belajar menjadi kuat tanpa dia. Kamu belajar tidak bergantung pada balasan pesan, perhatian, atau validasi. Kamu belajar mencintai diri sendiri bahkan ketika orang yang kamu pilih tidak melakukan itu. Dan proses itu membuatmu tumbuh menjadi seseorang yang berbeda. Kamu tidak lagi memaksa. Kamu tidak lagi mengejar. Kamu tidak lagi memohon untuk dipahami. Dan perubahan itu menakutkan bagi dia karena itu berarti kamu tidak lagi terikat. Diammu membuat dia harus menghadapi dirinya sendiri. Harus menghadapi kenyataan bahwa dia dulu punya seseorang yang baik, tapi dia tidak menjaganya. Kehilangan itu adalah hukuman yang pelan-pelan datang tanpa suara. Dia mulai membayangkan suatu hari nanti ketika dia melihat kamu berjalan bersama seseorang yang baru, tertawa dengan tenang, tanpa beban, tanpa kesedihan. Itu bukan adegan yang mudah untuk diterima,
Karena itu berarti kamu benar-benar pergi. Dia mungkin tidak akan cerita kepada siapapun bahwa dia menyesal. Perempuan jarang mengakui penyesalan dengan suara keras. Tapi di dalam hati dia tahu, kamu adalah seseorang yang tidak seharusnya dia biarkan pergi. Kamu adalah cerita yang seharusnya tidak berakhir begitu saja. Namun hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Kadang yang hilang tidak kembali, dan kadang yang terlambat harus menanggung hasilnya. Perempuan itu akan melanjutkan hidupnya, tapi diamu akan tinggal. Diamu akan muncul pada malam tertentu, di waktu tertentu, saat dia tidak siap. Itu bukan hukuman, itu bukan balas dendam. Itu hanyalah akibat dari sesuatu yang pernah dia abaikan. Dan kamu, yang dulu menangis karena dia, sekarang sudah terlalu sembuh untuk kembali. Dan itulah akhirnya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan drama, tapi dengan diam.